dikenal sebagai permainan tradisional bernuansa magis oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Hingga kini, permainan ini masih sering dimainkan. Wujud orang-orangan dengan kepala batok kelapa hanyalah salah satu dari sekian banyak media yang digunakan dalam permainan jelangkung. Beberapa orang pernah menggunakan media lain seperti pensil, jangka, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah sejarah atau asal-usul munculnya permainan jelangkung ini di tanah air? Asal penggunaan istilah jelangkung sendiri diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini bernama Cai Lang Gong, yang secara harfiah berarti arwah keranjang sayur. Jelangkung Tiongkok menggunakan keranjang sayur sebagai bagian bawah bonekanya agar bisa berdiri. Permainan Cai Lang Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Ritual Cai Lang Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung. Tak hanya di tanah air, rupanya permainan pemanggil arwah pun dikenal di dunia barat. Salah satunya adalah permainan Charlie Charlie. 2015 lalu, permainan Charlie Charlie mendadak populer kembali di internet. Jauh sebelumnya, permainan Charlie Charlie merupakan permainan melegenda yang kemudian ngetren di kalangan anak muda. Netizen mengunggah video permainan Charlie Charlie yang mereka lakukan dengan menambahkan hashtag Charlie Charlie Challenge. Jika diperhatikan, permainan yang konon berasal dari Meksiko ini mirip dengan jelangkung. Hanya saja media yang digunakan jauh lebih sederhana. Siapapun bisa memainkan permainan Charlie Charlie ini di mana saja dan kapan saja. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kertas bertuliskan yes atau no dan 2 buah pensil. Para pemain akan duduk di sekeliling kertas dan mengucapkan mantra pemanggil sosok Charlie dengan menyebut Charlie, Charlie, can we play? Konon, jika arwah Charlie telah datang, para pemain bisa melihat bagaimana pensil tersebut bergerak sesuai dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Jika sudah merasa cukup, para pemain akan mengakhiri permainan dengan mengucapkan mantra, Charlie, Charlie, can we stop? Karena jika tak diucapkan mantra pengakhir permainan ini, maka hantu Charlie kabarnya akan meneror hidup para pemainnya. Kehebohan permainan Charlie Charlie ini bermula setelah sebuah video muncul di Republik Dominika. Di sana, permainan pemanggil arwah ini menjadi perhatian khusus para orang tua, pendeta, dan guru. Para orang tua di sekolah dasar Juan Pablo Duarte di Ato Mayor, tempat asal video ini, mengatakan anak-anak mereka bertingkah aneh seolah kerasukan setan setelah memainkan permainan Charlie Charlie. Stasiun televisi Dominika, Telenoticas, melaporkan adanya efek-efek misterius di wilayah Atore, Puerto Rico. Para siswa di sini tiba-tiba memiliki memar di tubuh yang tak bisa dijelaskan setelah memainkan Charlie Charlie. Selain itu, 4 siswa sekolah menengah atas di Kolombia dilaporkan telah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan histeris. Mereka menjerit-jerit dan meracau, tetapi dokter mendiagnosis hal ini sebagai kasus histeria massal. Sekolah-sekolah di Meksiko melarang keras permainan tersebut. Selain Charlie Charlie, permainan pemanggil arwah lain adalah Ouija. Papan Ouija sering disebut juga dengan Spirit of the Coin. Papan Ouija merupakan sejenis cara untuk berkomunikasi dengan roh atau arwah. Uniknya, papan Ouija sendiri berasal dari dataran Cina pada masa kekaisaran dinasti Song. Kala itu, papan digunakan untuk menghubungi orang yang telah mati. Dalam papan Ouija terdapat huruf abjad mulai dari A sampai Z. Kemudian penomoran mulai dari 0 sampai 9. Papan Ouija juga dilengkapi dengan kata yes, no, home, dan goodbye. Untuk memulai permainan, para pemain harus membaca mantra yang berbunyi Spirit, Spirit of the Coin, Spirit, Spirit of the Coin, Spirit, Spirit of the Coin, please come out and play with us.
Bila diartikan, mantra tersebut berbunyi, roh-roh yang ada dalam koin, tolong keluarlah dan bermain bersama kami. Sama seperti permainan jelangkung, konon setelah arwah datang, para pemain bisa menanyakan beberapa hal pada roh yang telah berada di tengah-tengah mereka. Setelah selesai, para pemain juga harus membuat pernyataan bahwa permainan telah usai. Pastikan roh atau arwah yang telah dipanggil tadi telah pergi kembali pulang dengan cara putar kembali koin tersebut. Meski dianggap sebagai permainan, dilaporkan ada 3 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit setelah bermain Papaluigi pada Juni 2014 lalu. Saat itu, Alexandra Huerta asal Meksiko bermain Papaluigi bersama kakaknya Sergio dan sepupunya Fernando Cuevas di sebuah rumah di desa San Juan, Tlacoquento. Namun beberapa menit kemudian, Alexandra terlihat menggeram dan meronta-ronta seperti dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara itu, Sergio dan Fernando dilaporkan menunjukkan tanda-tanda kesurupan, termasuk perasaan mengalami kebutaan, tuli, dan halusinasi. Para medis yang dipanggil ke rumah langsung membawa ketiganya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Para medis terpaksa mengikat Alexandra untuk mencegahnya dari upaya menyakiti diri sendiri, sebelum kemudian memberikan obat penghilang rasa sakit, anti-stres, dan tetes air mata pada para korban. Ketiganya bisa ditangani dengan baik. Kini, permainan pemanggil arwah jelangkung di Indonesia tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meski zaman telah berubah, jelangkung masih menjadi topik komersial untuk dijadikan film horor yang sukses. Gantungan kunci tak berarti apa-apa bagi kita, tak demikian dengan Ron Tyler. Ia dinobatkan sebagai kolektor gantungan kunci terbanyak di dunia dengan koleksi hampir 50.000 buah. Wow, saksikan 7 kolektor benda extraordinary sesaat lagi.